dari kelompok 4, kelas 11 NBB 2 akan mempresentasikan tentang kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra Iyaka, presensi 26 dan Saya Adita Kirani Putri, presensi 1. saya Alfiani Suraningrum dari presensi 4. Saya Ferlina Ferimusa, presensi 16. Selamat menyaksikan. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia menggunakan UUD sementara 1950 yang meniru sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini, pemerintah mengutamakan kebebasan berpolitik, peran parlemen yang sangat kuat dan multipartai. Namun, walaupun semangat demokratis tinggi, masa ini justru ditandai oleh instabilitas politik, pergantian kabinet yang sangat cepat dan konflik pusat daerah. Pada masa demokrasi liberal, kondisi politik Indonesia mengalami banyak tantangan. Yang pertama, sering terjadi pergantian kabinet. Dalam 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Antara lain, yang pertama, Kabinet Natsir, yang kedua, Kabinet Sukiman, yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang keempat, Kabinet Ali Sastromijojo, yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Karena kabinet mudah jatuh, kebijakan nasional tidak berjalan optimal. Yang kedua, banyak konflik politik. Konflik antar partai seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Perbedaan ideologi menyebabkan sulitnya mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, gerakan separatis. Muncul pemberontakan bersenjata seperti yang pertama, DITII, yang kedua, APRA, yang ketiga, Andi Aziz, yang keempat, RMS, yang kelima, PRRI atau Permesta. Ini memperburuk stabilitas politik bersama. Secara ekonomi, masa demokrasi liberal juga mengalami banyak kesulitan. Yang pertama, ekonomi tidak stabil. Indonesia baru merdeka dan masih bergantung pada sistem lama kolonial. Pemerintah kesulitan mengatur keuangan negara. Yang kedua, inflasi tinggi. Setelah agresi Belanda, uang beredar tidak terkendali sehingga harga-harga naik. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti program Gunting Syarifuddin pada tahun 1950 dan pembentukan Bank Indonesia pada tahun 1953. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Indonesia masih mengandalkan ekspor hasil bumi seperti karet dan kopi. Ketika harga dunia turun, pendapatan negara juga ikut turun. Yang keempat, pembangunan terhambat. Karena politik tidak stabil, ekonomi sulit berkembang. Banyak proyek pembangunan tertunda dan tidak selesai. Secara keseluruhan, masa demokrasi liberal mempunyai dampak positif, seperti 1. Berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kedua, munculnya banyak partai politik. Yang ketiga, masyarakat mulai aktif dalam proses politik. Namun, dampak negatifnya lebih besar, yaitu pertama, pemerintahan tidak stabil. Yang kedua, ekonomi sulit berkembang. Ketiga, munculnya banyak pemberontakan daerah. Yang keempat, kebijakan pembangunan tidak berjalan efektif. Pada akhirnya, kondisi yang kacau ini membuat Presiden Soekarno menghentikan demokrasi liberal dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin pada tahun 1999 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1999. Terima kasih.